Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kepentingan musyawarah dan pengawasan orang-orang lama. Orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa mau diawasi orang-orang lama, orang seperti ini akan mengalami fitnah yang besar dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Jibril alaihissalam. Juga senantiasa minta musyawarah dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjalankan kerja-kerja agama sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bermusyawarahlah kamu bersama mereka dalam semua urusan. Dan kerja-kerja sahabat radhiyallahu anhum pun di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pujian dalam Al-Quran. Dan segala urusan mereka senantiasa dimusyawarahkan. Demikianlah orang-orang yang datang kemudian berjalan mengikuti awasan orang-orang yang sebelumnya, yang mana dengannya umat dapat bersatu dengan yang lainnya. Sekarang kalaulah kita tinggalkan musyawarah dari orang-orang lama, orang-orang tua kita akan mengalami kerusakan. Kita akan berjalan di atas jalan kesesatan, menganggap pendapatnya yang paling benar adalah bahaya yang besar. Karena syaitan menganggap pendapatnya yang benar saja, maka ia tidak dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, saya sudah cukup su'bah Maulana Ilyas rahmatullah alaih dan dapati darinya keberkatan, dengar langsung perkataannya. Sebab itu saya telah ambil semua usul-usul dakwah, maka saya tidak memerlukan musyawarah siapapun. Perkataan dan prinsip seperti ini sangat berbahaya. Orang seperti ini tidak dapat bersatu dengan umat, tidak juga ia dapat menyatukan umat. Ada dua perkara kerja besar dalam kerja dakwah ini. Yang pertama, bersatu di atas yang hak, dan yang kedua, menyatukan yang lainnya. Kemudian Maulana Said Ahmad Khan mengemukakan tentang mujahadah dengan usul-usul dan niat yang benar, ujian, cobaan serta hasilnya. 6 sifat bukanlah ketetapan langsung dari Quran dan hadis, tapi merupakan istinbat, kesimpulan dari Quran dan hadis, yang mana tiada seorang umat pun yang punya ilmu dan keyakinan yang benar akan mengingkarinya, dan tidak akan ada ruang untuk kritik atasnya, yang mana daripadanya dipilih bentuk cara kerja seperti jaulah, halaqah taklim, khuruj, tashkil, dan lain-lain. Dari sana diketahui dua perkara. Yang pertama, bertukarnya ruh hati-hati manusia ke arah akhirat dan tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pengalaman telah jelas di depan kita semua, yaitu mereka-mereka yang ikut program-program tersebut, Allah Subhanahu wa taala rubah hati-hati mereka. Yang kedua, terbentuknya sifat-sifat mahmudah seperti tawadu, kasih sayang, dan sebagainya. Tapi kapankah terwujudnya perkara di atas? Apabila dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja, serta keluar dengan tertib yang benar
tidak bercampur dengan tujuan kebendaan di pertengahannya, dan setelah keluar menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dalam mentaati amir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi ujian bala kepada pekerja-pekerja usaha ini, yang mana dengannya akan dapat menjadi asbab terbukanya pintu-pintu nusroh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Tanpa melalui ujian, bala bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang. Dan pasti kami akan menguji kamu berupa ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Berupa ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa, dan buah-buahan. Apakah kamu mengira dapat masuk surga sebelum diuji? Dalam Al-Quran, ujian, cobaan yang dialami dalam medan perjuangan sebagai dalil yang jelas, yang mana faedahnya: pertama, meningkatkan akhlak; yang kedua, lepasnya yakin pada sebab atau kebendaan; yang ketiga, terbukanya furdah daripada hikmah, terbukanya hijab daripada hikmah; yang keempat, meningkatnya basirah; yang kelima, datangnya kepahaman nizam ghaibi. Dan banyak lagi di balik mujahadah ini Allah Subhanahu wa taala letakkan hikmah-hikmah yang besar, yang mana akal kita tidak paham. Tapi kelemahan kita, sifat ketergesa-gesaan kita, cepat berdoa, mengeluh dengan suara sampai suatu derajat di mana keluar dari lisan kita dengan perasaan beban, tapi dengan ketidaktenangan, keluar dari alfaz di atas tanpa disengaja. Kapan datangnya pertolongan Allah? Maka atasnya lah wujudnya ayat. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Tatkala ujian-ujian telah habis, maka datanglah bahaya yang besar. Rasulullah SAW pun selama 23 tahun mengalami periode ujian bala. Demikian pula lah Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa kekhalifahannya. Di masa khilafah Umar radhiyallahu anhu ujian cobaan telah habis, dan di setiap arah terdapat kemudahan-kemudahan yang karenanya perlu kehati-hatian. Sebelumnya sedikit saja Allah Subhanahu wa taala datangkan cobaan ujian. Demikianlah kami pun mendengar dan sempat melihat keadaan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau pun banyak mengalami ujian dan cobaan di awal-awal buat usaha. Orang-orang umumnya tidak menerima usaha ini. Untuk keluar 3 hari pun tidak ada yang mau keluar. Tidak ada yang mendukung dan memuji daripada usaha dakwah ini. Bahkan banyak yang buruk sangka, sampai-sampai ulama-ulama pun menanamkan keraguan-raguan dan keputusasaan atas usaha dakwah ini. Bahkan banyak sekali yang mengkritik, tidak ada sambutan untuk jamaah, tidak juga diundang makan, bahkan untuk tinggal di masjid pun mereka anggap tidak layak. Ujian yang cukup berat, mendengar perkataan jamaah pun tak mau. Tapi sekarang seperti zaman Umar radhiyallahu anhu, yang banyak didapati penyambutannya, dan usaha sudah mencapai kemajuan, di mana-mana banyak kemudahan-kemudahan dan kelezatan-kelezatan. Tapi di zaman ini semangat untuk keluar memperjuangkan agama dengan meninggalkan pekerjaan kita, tinggalkan kesenangan dunia di rumah kita,
belum lagi menjadi kebiasaan kita. Saat ini banyak masa kosong untuk kerja dakwah. Saat ini kerja agama bertambah banyak. Ini pun satu pengorbanan. Saat itu kerja-kerja sedikit. Untuk itu banyak waktu dapat dibuat untuk zikir, tahajud, dan sebagainya. Sekarang kerja bertambah, menyempurnakan zikir pun sulit. Tapi tahajud di malam hari adalah perkara fitrah, tidak layak untuk ditinggalkan. Saat ini orang-orang yang tidak paham berkata, daripada usaha penyebaran agama, sebaiknya kita usaha pendalaman agama. Saya pikir orang tersebut digoda pikirannya oleh syaitan. Kenapa? Karena menghentikan kerja atau menghentikan usaha penyebaran agama tidaklah pernah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, tidak juga di zaman tabi'in dan tabi'in. Itu pun bukan mijaz dakwah, yaitu menyibukkan pada pendalaman agama saja. Jadi apabila usaha penyebaran agama dibuat serta merta pendalamannya pun ikut serta sesuai dengan kemampuan yang dapat diusahakan. Karena dengan menghentikan usaha penyebaran dan menyibukkan di dalam usaha pendalamannya akan menghentikan atau terhapusnya dakwah. Orang-orang dunia pun dalam rangka memajukan usaha mereka tidak mengkhususkan di dalam pendalamannya, melainkan berusaha sebanyak-banyaknya menyebarkan barang-barang supaya barang-barang mereka keluar, hingga kemajuan pun meningkat beserta penyebaran benda-benda tersebut. Itu kan Nusa Penida biasanya masuknya lewat Denpasar, bukan?